Mari kita perkatakan firman Tuhan dari Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tula tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia di dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Shalom, umat Tuhan yang dikasihi Tuhan, jemaat Pos Pengumben dimanapun kalian berada. Tuhan selalu setia ada untuk kita semua, setia memberkati kita semua. Dan saya yakin dan percaya kita semua ada dalam berkat Tuhan. Mari Bapak Ibu sekalian, kita siapkan hati dan pikiran kita masuk dalam hadiran Tuhan. Kita beribadah kepadanya, kita menyembah Tuhan, kita naikkan pujian yang terbaik. Sebelumnya mari kita satu dalam doa, kita minta pimpinan Roh Kudus. Haleluya, haleluya, terima kasih. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan sorga, Bapa yang kami panggil melalui anak-Mu Yesus Kristus. Terima kasih banyak Tuhan, untuk setiap waktu yang indah Kau berikan kepada kami. Kalau kami boleh ada saat ini, kami mau memuji memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami mau menyembah-Mu ya Bapa, dan kami mau menyenangkan hati-Mu. Ya Allah Roh Kudus, kami mengundang Engkau menjamah setiap kami, melawat setiap kami, sehingga kami boleh dipulihkan, kami boleh dibebaskan
Dan kami boleh selalu setia ada bersamamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah ibadah ini kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Dari awal, pertengahan hingga akhirnya boleh terjadi seturut dengan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu saya undang bangkit berdiri. Kita nyanyikan pujian. Kita angkat tangan, angkat hatimu sebebas-bebasnya. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya, haleluya. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Haleluya. Kita angkat lagu ini dan sungguh-sungguh dari ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Angkat tangan-Mu, katakan. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar
kita sembah Dia. Angkat tanganmu, katakan, Tuhan Yesus baik, Kau sungguh baik dan teramat baik. Terima kasih Yesusku, terpujilah namamu. Glory, glory, haleluya, haleluya, haleluya. Kami sembah namamu, kami agungkan namamu, Yesus Tuhan Raja kami. Haleluya, haleluya. Glory, 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 haleluya. Terima kasih Yesus, kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Yesus, haleluya, 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 haleluya. Glory, glory, haleluya. Terima kasih Tuhanku, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau tak pernah terlambat Tuhan, Kau selalu menepati janji-Mu. Janji-Mu ya dan amin bagi kita semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Terpujilah namamu Bapa. Kami mau selalu pegang janji-Mu. Kami mau selalu beriman hanya kepada-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin, amin. Masih tetap berdiri Bapak Ibu. Mungkin bisa salam kanan kiri kepada suami tercinta, kepada anak yang terkasih, atau siapapun yang ada di sekeliling kita. Tuhan Yesus baik. Dan oleh darah anak domba dan oleh kesaksian kita semua, iblis sudah dikalahkan. Kuasanya dihancurkan dengan satu nama, nama Yesus Kristus. Haleluya. Yes. Glory, glory. Sekarang telah tiba waktu. Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa Dia yang diurapi
dari awal, sekarang telah tiba. Sekarang telah tiba. Keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita, kuasa ada yang diurapinya, karena telah dilemparkannya para pendakwa kita oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba, oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh darah anak domba dan setiap kesaksian kita, iblis dikalahkan dan kuasanya dihancurkan. Amin. Haleluya. Terus dalam hadirat Tuhan, kita mau lebih dalam lagi menyembah Tuhan, berdoa syafaat, terlebih mendengarkan firman Tuhan. Kaulah Bapakku yang baik, Dia tidak pernah merancangkan yang jahat bagi saya dan kita semua. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan jahat bagiku. Kaulah Bapakku yang setia, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Haleluya. Kaulah Bapakku yang baik, tak pernah rancangkan yang jahat bagiku. Kaulah Bapa, Kaulah Bapakku yang setia, tak pernah biarkan ku jalan sendiri. Kasih-Mu, Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku, ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun
Terima kasih Tuhan Yesus, Kau Bapa yang baik. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita satukan hati kita bersama-sama untuk doa syafaat. Bapa di surga, Bapa yang baik, hati kami limpah dengan syukur ya Bapa. Kalau pagi hari ini kami boleh bersama umat-Mu, GBI Pos Pengumben, datang di hadirat-Mu, memuji dan menyembah-Mu ya Bapa. Biarlah pujian dan penyembahan kami ini menjadi dupa yang harum dan menyenangkan hati-Mu, dan Engkau berkenan atas ibadah kami pagi hari ini Bapa. Oh terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Pagi hari ini kami juga hendak naikkan doa-doa syafaat kami di hadapan-Mu. Kami bawa bangsa kami, negeri kami Indonesia dalam tangan-Mu ya Bapa. Biar lawatan-Mu Bapa, kasih-Mu Bapa melawat bangsa kami dari Sabang sampai Merauke. Hujan pertobatan Bapa terjadi atas negeri kami Indonesia. Biar penuaian jiwa yang terbesar Tuhan, yang terakhir ya Tuhan, Pentakosta ketiga, itu terjadi atas negeri kami Indonesia Tuhan. Dan banyak jiwa-jiwa boleh mengalami perjumpaan Engkau, dan banyak jiwa-jiwa diselamatkan Tuhan. Sampai Indonesia dengan penuh kemuliaan-Mu ya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa bagi pemimpin bangsa kami Tuhan. Dari Bapak Presiden kami Pak Joko Widodo, Wakil Presiden Pak Maruf Amin, semua jajaran Menteri, TNI dan Polri, bahkan semua aparatur negeri kami Indonesia dari yang paling tinggi sampai paling rendah. Tuhan Kau memberkati mereka dengan hikmat dan kebijaksanaan daripada Tuhan, dan juga roh takut akan Engkau ya Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, di saat pemimpin negeri kami memimpin Indonesia yang takut akan Tuhan, maka berkat-berkat Tuhan yang luar biasa akan tercurah bagi negeri kami Indonesia. Kami percaya Tuhan, Indonesia akan dipulihkan dari krisis ekonomi. Indonesia dipulihkan Tuhan dari pandemi COVID-19 100% Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan biar keamanan, ketentraman daripada Tuhan, damai daripada Tuhan terus memimpin negeri kami Indonesia Tuhan. Jauhkan Indonesia daripada yang jahat Tuhan. Dan biar perlindungan Tuhan sempurna bagi negeri kami Indonesia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan negeri kami Indonesia dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan pagi hari ini kami juga berdoa bagi gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Insinyur Niko Nyoto Raharjo, dan keempat wakilnya Bapak, kami bawa dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kiranya pengurapan daripada-Mu terus bertambah-tambah atas hamba-Mu ya Tuhan. Kau yang akan memakai hamba-Mu sebagai pembawa pesan Pentakosta ketiga ya Tuhan, dari Indonesia sampai ke bangsa-bangsa. Kami percaya Tuhan, lewat pelayan hamba-Mu ini ya Tuhan, Indonesia diberkati Tuhan, bangsa-bangsa diberkati Tuhan. Sampai amanat agung-Mu boleh diselesaikan ya Tuhan sebelum Kau datang kedua kali. Berkati hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu oleh kuasa darah-Mu ya Tuhan, dan seluruh keluarga besarnya dan keempat wakilnya kami serahkan dalam tangan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan pagi hari kami juga berdoa bagi gembala kami di tempat ini, Bapak Pendeta Hendro Basuki Tuhan, dan wakil gembala kami Ibu Rosa Pancanawe. Kami bawa dalam tangan ya Tuhan. Dan Tuhan Kau memberkati hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau mengurapi hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kau pakai hamba-Mu luar biasa Tuhan. Tuhan tambahkan karunia kesembuhan atas Pak Hendro Basuki Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Biarlah lewat pelayan hamba-Mu Tuhan, Pak Hendro, Ibu Rosa, dan semua pengerja-pengerja yang ada di GBI Pos Pengumben Tuhan, umat-Mu diberkati oleh Tuhan. Umat GBI Pos Pengumben terus dibangun atas dasar kebenaran firman-Mu ya Tuhan, menjadi umat Tuhan yang terus bertumbuh dan pengakuan Engkau, menjadi umat yang dewasa, umat yang menanti-nantikan Tuhan, umat senantiasa yang berbuah dan berbuah di akhir zaman ini ya Tuhan. Sehingga lewat gereja-Mu ini Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Oh terima kasih Tuhan, perlindungan-Mu sempurna bagi Pak Hendro dan seluruh keluarga besarnya Tuhan, Ibu Rosa dan seluruh keluarganya, para pengerja dan seluruh keluarganya Tuhan. Oh terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hamba-hamba-Mu dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan pagi hari kami juga berdoa bagi seluruh umat Tuhan GBI Pos Pengumben,
Dimanapun mereka berada ya Tuhan, biar lawatan Tuhan turun atas mereka pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, yang lemah sudah Engkau kuatkan ya Tuhan, yang sakit sudah Tuhan sembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus, yang terikat sudah Tuhan lepaskan di dalam nama Yesus. Bahkan yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, Tuhan gantikan dengan sukacita yang berlimpah-limpah. Tuhan terima kasih, berkati umat-Mu Tuhan. Apa yang hari-hari ini mereka butuhkan Tuhan Kau cukupkan, bahkan sampai berlimpah-limpah Tuhan. Perlindungan-Mu sempurna bagi seluruh umat-Mu Tuhan. Jauhkan umat-Mu daripada yang jahat ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan umat-Mu dalam tangan-Mu. Tuhan, kalau sebentar kami boleh mendengarkan sebagian kebenaran firman-Mu. Tuhan, terima kasih Engkau yang mengutus hamba-Mu. Kau pakai hamba-Mu ya Tuhan, urapi hamba-Mu. Kau berkati hamba-Mu ini Tuhan, biar apa yang disampaikan hamba-Mu semuanya berasal daripada isi hati-Mu saja Bapa. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan, dan juga Engkau memberkati kami seluruh umat-Mu pagi hari ini yang beribadah dan mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami sebagai tanah yang subur Tuhan, dan berkati telinga kami seperti telinga seorang murid. Biar firman Tuhan yang kami dengar hari ini Tuhan boleh menjadi bekal dan kekuatan kami untuk perjalanan hidup kami sepanjang minggu ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati umat-Mu dan berkati setiap kami umat. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, dan berkati kami umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Shalom semuanya. Yesaya 32 ayat 15 sampai dengan 17 berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan di kebun buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Sesuai dengan Yesaya 32 ayat 15 yang berkata, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan berubah menjadi kebun buah-buahan. Ini bisa diartikan bahwa orang Kristen padang gurun akan menjadi orang Kristen kebun buah-buahan hanya kalau ada pencurahan roh dari atas. Jadi, hanya kalau ada pencurahan roh dari atas, maka orang Kristen padang gurun akan berubah menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Dikatakan bahwa di padang gurun selalu berlaku keadilan, sedangkan di kebun buah-buahan tetap ada kebenaran. Jadi, tanda bahwa seseorang itu Kristen padang gurun adalah kalau selalu memberlakukan keadilan. Sedangkan kalau orang itu adalah Kristen kebun buah-buahan, selalu melakukan kebenaran. Gigi ganti gigi, mata ganti mata. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Kalau ada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan barang siapa yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Ini adalah kebenaran. Kasihilah sesama manusia dan bencilah musuhmu. Ini adalah keadilan. Tetapi Tuhan Yesus berkata, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Ini adalah kebenaran. Kalau kita melakukan kebenaran, maka kita akan mengalami damai sejahtera, ketenangan, dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang kita cari selagi masih ada di dalam dunia ini? Karena itu kita harus
selalu berdoa, curahkan Roh Kudus-Mu ya Tuhan, penuhi aku dengan Roh-Mu, supaya aku selalu melakukan kebenaran. Seperti yang dikatakan dalam Yohanes 4 ayat 23 dan 24, bahwa Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Karena itu, Bapa menghendaki, Bapa mencari penyembah-penyembah benar, yaitu mereka yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Ingat, jangan sampai kita menyembah Bapa dalam roh dan keadilan. Bukan rahasia lagi bahwa ada orang-orang yang berbahasa roh, tetapi mereka adalah Kristen padang gurun yang selalu memberlakukan keadilan. Hatinya kotor oleh kemarahan, oleh sakit hati, oleh kepahitan. Ini bukan penyembah-penyembah benar. Ini bukan penyembah-penyembah yang dikehendaki oleh Bapa. Ini bukan penyembah-penyembah yang dicari oleh Bapa. Kalau kita adalah penyembah-penyembah benar yang menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, pasti penyembahan kita benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan 2 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 7. Maka kita sebagai orang percaya, yaitu penyembah-penyembah benar, juga diajak ikut menderita bersama Kristus. Sebagai seorang penyembah benar, yang pertama, kita diibaratkan sebagai seorang prajurit yang baik dari Tuhan Yesus Kristus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Di sini, sebagai penyembah benar, kita diajarkan bahwa prioritas utama kita adalah hidup berkenan di hadapan Tuhan. Hidup untuk menyenangkan hatinya Tuhan. Memikirkan soal-soal penghidupan adalah nomor berikutnya. Hal yang kedua, kita sebagai penyembah benar diibaratkan sebagai seorang olahragawan. Seorang olahragawan hanya dapat memperoleh mahkota sebagai juara apabila bertanding menurut peraturan-peraturan olahraga. Sebagai penyembah benar, kita tidak sekedar hanya masuk surga, tetapi masuk surga dengan mendapatkan mahkota. Katakan amin. Untuk itu, kita harus hidup berdisiplin sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan rela mengorbankan hal-hal yang menghalangi kita untuk mendapatkan mahkota, termasuk mungkin hobi-hobi kita. Yang ketiga, sebagai penyembah benar diibaratkan sebagai petani yang harus siap bekerja keras dalam pengharapan akan tuaian, meskipun dalam waktu yang relatif lama. Dalam Titus 3 ayat 8 dikatakan, kita harus berusaha sungguh-sungguh melakukan pekerjaan yang baik. Artinya kita harus bekerja keras. Kita juga harus berusaha sungguh-sungguh supaya kita kedapatan tidak bercacat celah pada waktu kedatangannya. Untuk kita bisa mengerti akan semua hal ini, maka kita harus mengingat perkataan Rasul Paulus dalam 2 Timotius 2 ayat 7, yaitu Tuhan akan memberi kepadamu pengertian dalam segala sesuatu. Saya juga berdoa agar kita semua mengerti makna ajakan untuk ikut menderita bersama Kristus. Sebagai penyembah-penyembah benar, kita juga harus mengikuti tiang awan dan tiang api. Kalau mereka bergerak, kita juga harus bergerak. Kalau mereka diam, kita juga harus diam. Pada waktu zaman Musa, tiang awan dan tiang api bisa dengan waktu yang lama berada di satu tempat. Tetapi ada kalanya hanya beberapa jam saja. Mungkin mereka kadang-kadang tidak bisa mengerti. Tapi satu hal yang mereka lakukan, mereka taat untuk mengikuti gerakan tiang awan dan tiang api. Hal yang seperti ini yang juga kita harus lakukan sekarang dengan mengikuti tuntunan Roh Kudus. Bapa di surga, ku puji nama-Mu. Bapa di surga, ku puji nama-Mu.
sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji namamu. Bapa di surga, ku puji namamu. Bapa di surga, ku puji namamu. Ku cinta, ku puja, ku sembah selamanya. Bapa di surga, ku puji namamu. Kalau kita melihat keadaan manusia di akhir zaman, seperti yang dituliskan dalam 2 Timotius 3 ayat 1 sampai dengan 5, ternyata hal itu sekarang sedang digenapi. Dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak memperdulikan agama. Tidak tahu mengasihi. Tidak mau berdamai. Suka menjelekkan orang. Tidak dapat mengekang diri. Garang. Tidak suka yang baik. Suka mengkhianat. Tidak berpikir panjang. Berlagak tahu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Secara lahiriah, mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya, mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Mereka ini adalah orang-orang Kristen padang gurun. Karena itu sekali lagi, hanya pencurahan roh yang dari atas, yang artinya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, sangat diperlukan hari-hari ini untuk menjadikan orang Kristen padang gurun menjadi orang Kristen kebun buah-buahan. Buku yang ditulis oleh Michael L. Brown yang diterbitkan pada tanggal 19 Oktober 2021 yang lalu dengan judul Revival or We Die, A Great Awakening is Our Only Hope. Kebangkitan atau kita mati. Kebangunan besar adalah harapan kita satu-satunya. Buku ini berbicara tentang keadaan kekristenan di Amerika. Kesimpulan dari buku ini adalah sebagai berikut. Amerika diambang kehancuran. Harapan satu-satunya adalah lawatan kuasa dan hadirat Allah. Dr. George Barna merilis hasil survei tentang anak muda di Amerika pada tanggal 6 Juni 2021. Dikatakan bahwa pelayanan Kristen yang dipraktikkan oleh gereja dalam 5 dekade terakhir tidak akan efektif untuk generasi anak-anak muda yang disebutkan sebagai generasi yang berbeda. Mereka ini tidak peduli terhadap bangsa Amerika, meragukan sejarah dan fondasi bangsa. Mereka mahir dalam teknologi, bebas secara seksual, labil emosinya, dan campur aduk kerohaniannya. Melihat semua ini, sekali lagi saya katakan, perlu adanya pencurahan roh dari atas, yaitu pencurahan yang dahsyat dari Roh Kudus di era Pentakosta ketiga ini. Kita patut bersyukur bahwa Tuhan membuat APT, yaitu Azusa Street Prayer Tower di Los Angeles, Amerika Serikat, yang akan terus berdoa supaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi. Izin penggunaan tempat untuk APT sudah keluar. Haleluya. Sekarang kita sedang mengajukan izin renovasi gedung. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu
bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Pada waktu murid-murid Tuhan Yesus menantikan pencurahan Roh Kudus di kamar loteng Yerusalem, di mana disebutkan sebagai Pentakosta yang pertama, dikatakan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14 bagian A, bahwa mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama. Artinya mereka berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Setelah 10 hari mereka melakukan itu, Roh Kudus dicurahkan. Mereka dipenuhi Roh Kudus dengan tanda awal berbahasa roh. Setelah itu mereka dipakai Tuhan Yesus untuk melakukan amanat agung. Hari-hari ini, di era Pentakosta ketiga, kita harus melakukan hal yang sama, yaitu berdoa, memuji dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam, supaya pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi, sehingga amanat agung selesai, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Saya mempunyai kesaksian bagaimana dengan melalui unity terjadi gerakan doa yang mengakibatkan kebangunan rohani yang dahsyat. Pada tahun 2002, Ibu Bridget, seorang pendoa syafaat di tempat kita, mendapatkan suatu penglihatan. Dia melihat saya memakai jas di sebuah stasiun kereta api. Kemudian ada suara, "Change destination, change destination." Waktu penglihatan itu disampaikan kepada saya mendapatkan pengertian bahwa akan terjadi perubahan dalam pelayanan saya. Ketika saya sedang bertanya-tanya kepada Tuhan tentang hal ini, tiba-tiba saya merasakan bahwa kemuliaan Tuhan yang membuat kita menjadi satu sesuai dengan Yohanes 17 turun ke atas saya. Apa yang saya alami? Terjadinya tekanan-tekanan dalam hidup saya sampai saya tidak tahan dan bertanya kepada Tuhan, "Ampuni saya Tuhan, kalau saya bersalah pada Tuhan. Apa yang harus saya lakukan Tuhan? Ampuni saya." Tuhan menjawab, "Niko, selama ini kamu sombong, kamu arogan. Sekarang kamu harus melakukan 2 hal. Yang pertama, turunkan nama gerejamu yang kau bangga-banggakan. Yang kedua, kamu harus meminta maaf kepada gereja-gereja lain. Mungkin selama ini dengan secara tidak sadar, karena pelayanan saya yang begitu sukses, membuat saya sombong dan membuat sakit hati gereja-gereja lain. Dengan tidak berpura-pura, artinya dengan tulus hati, saya melakukan apa yang Tuhan suruh. Di tengah-tengah saya melakukan itu, tiba-tiba roh rekonsiliasi turun. Ini terjadi antara saya dengan gereja-gereja lain, dan juga di antara gereja-gereja itu. Setelah terjadi rekonsiliasi, maka roh doa turun melanda Indonesia. Saya ingat bagaimana para pemimpin gereja sering berkumpul untuk berdoa bersama-sama. Rumah-rumah doa yang tadinya hanya berada di beberapa kota saja, tiba-tiba menjadi ratusan kota. Tahun 2003 diadakan NPC, yaitu National Prayer Conference di Gelora Bung Karno, yang mana ini belum pernah terjadi di Indonesia. Pada waktu terjadi gerakan doa itu, tiba-tiba saya sakit alergi. Saya tidak bisa makan makanan yang enak, sebab banyak bumbu-bumbu makanan yang
tidak bisa saya makan. Tiba-tiba Tuhan itu berkata kepada saya, kamu sedang puasa Daniel. Oh, jadi rupanya puasa Daniel itu artinya makan makanan yang tidak sedap atau tidak enak. Setelah Daniel berpuasa 21 hari, malaikat Tuhan datang kepadanya untuk memberitahukan apa yang akan terjadi pada bangsa Israel. Saya merasakan bahwa Tuhan juga akan berbicara kepada saya tentang Indonesia. Pada suatu hari ketika saya sedang menonton VCD transformasi, tiba-tiba saya menangis. Dan tiba-tiba Tuhan berkata kepada saya, Indonesia akan mengalami transformasi. Setelah kejadian itu, saya mulai sering memperkatakan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi. Ternyata yang mendapatkan bahwa Indonesia akan mengalami transformasi bukan saya saja, tetapi hamba-hamba Tuhan yang lain juga mendapatkan hal yang sama. Di tengah-tengah doa untuk terjadinya transformasi, tiba-tiba pada tahun 2004, kita dikejutkan oleh bencana tsunami yang melanda Aceh, di mana lebih dari 200.000 orang yang meninggal. Tidak hanya itu, tetapi di beberapa tempat terjadi bencana alam seperti gempa bumi yang hebat. Selain itu, orang-orang miskin juga bertambah banyak. Saya berkata kepada Tuhan, katanya Indonesia mengalami transformasi, tetapi mengapa terjadi hal-hal yang seperti ini? Tuhan tidak menjawab. Tetapi yang pasti, banyak orang yang bertobat. Ini adalah suatu kebangunan rohani. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Kan ada kebangkitan yang besar, kan ada pemulihan di negeri kami, kan ada kebangkitan yang besar, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan, yang berseru kepada Yesus diselamatkan. Haleluya. Hari-hari ini kita sedang memasuki era Pentakosta ketiga, di mana kita sedang menunggu pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga, yang akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk menangkan jiwa. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung. Kita yang merindukan hal ini terjadi, maka kita harus melakukan seperti yang terdapat dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 14a tadi, yaitu berdoa, memuji, dan menyembah Tuhan dalam unity siang dan malam. Ini adalah prinsip restorasi Pondok Daud. Ini adalah prinsip menara doa. Seperti yang kita alami pada zaman transformasi Indonesia, maka pada zaman ini Tuhan meminta agar gerejanya menjadi satu. Gerejanya unity. Kalau pada saat itu gereja GBI Gatot Subroto yang dipakai untuk rekonsiliasi di antara gereja-gereja sehingga terjadi unity, maka hari-hari ini hal yang serupa Tuhan meminta agar gereja-gereja tidak hanya memikirkan dirinya sendiri, seperti yang saya lakukan pada waktu itu, di mana saya diminta untuk meminta maaf sehingga terjadi rekonsiliasi. Seperti yang terdapat dalam 1 Korintus 10 ayat 23 dan 24 yang berkata, segala sesuatu diperbolehkan,
Benar. Tapi bukan segala sesuatu berguna. Segala sesuatu diperbolehkan. Benar. Tapi bukan segala sesuatu membangun. Jangan seorang pun yang mencari keuntungannya sendiri. Tetapi hendaklah tiap-tiap orang mencari keuntungan orang lain. Biarlah kita sebagai gereja Tuhan melakukan ini. Jadi, kita sebagai gereja Tuhan harus sering mengoreksi diri. Apakah yang kita lakukan sesuai dengan kehendak Bapa yang di sorga, yang menghendaki agar kita menyelesaikan amanat agung? Penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir ini akan terjadi kalau gereja-gereja Tuhan unity. Gereja-gereja Tuhan menjadi satu sehingga roh doa turun. Semua ini akan mengakibatkan pencurahan Roh Kudus yang dahsyat dari Pentakosta ketiga terjadi. Mari, saya ajak saudara untuk mengangkat tangan. Kita nyanyikan sama-sama. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Oh Tuhan, ya Tuhan, aku berdoa saat ini ya Tuhan, jadikan gerejamu Tuhan menjadi satu, unity ya Tuhan. Aku berdoa buat anak-anakmu, gerejamu agar mereka unity. Oh Tuhan, terima kasih, curahkan rohmu saat ini. Curahkan rohmu ya Tuhan. Curahkan rohmu. Akan membuat hati kami menjadi lembut ya Tuhan. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan tali yang tak putus. Satukan kami ya Tuhan bersama dengan kasih sempurna. Allah kami satu, Raja pun satulah. Tubuh Kristus satu, sebab itu ku nyanyi. Tuhan Yesus Engkau baik. Tuhan Yesus Engkau baik. Terima kasih buat pesan-pesan-Mu kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Yesus berdoa. Terima kasih. Amin. Saudara-saudara, kita akan masuk ke dalam perjamuan kudus. Kita akan mengingat ayat ini. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan Yesus sendiri. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, Tuhan Yesus selalu berkata, biarlah ini menjadi peringatan akan aku. Karena itu mari arahkan hati kita kepada kebaikan Tuhan. Untuk mengingat kebaikan Tuhan.
Supaya kita lebih mengasihi Tuhan Yesus. Supaya kita lebih mengasihi satu dengan yang lain. Mari tundukkan kepala. Bapa, siapakah kami sebelum kami mengenal Engkau? Kami semua orang berdosa. Upah dosa adalah maut, mati. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami semua. Engkau harus turun dari sorga mulia, menjelma menjadi manusia. Mati ganti kami dengan penderitaan yang luar biasa. Sungguh kalau kami pikirkan betapa baiknya Engkau ya Aba. Engkau jadikan kami sebagai anak-anak-Mu. Engkau berkati, Engkau tuntun, Engkau mendidik kami. Engkau menyembuhkan, Engkau juga menegur kalau kami salah. Tuhan terima kasih. Itu Engkau ya Aba. Itu Engkau. Tuhan akan memberkati kita semua melalui perjamuan kudus. Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Karena itu masing-masing introspeksi. Lihat keadaan dirimu sekarang. Kalau ada hal-hal yang selama ini belum diselesaikan dengan Tuhan, dan Tuhan ingatkan itu, langsung mari kita minta ampun. Ampuni saya Tuhan. Ampuni saya Tuhan. Ampuni. Minta ampun. Kau melihat ya Abah. Kau melihat mereka anak-anak-Mu yang sedang berdoa untuk minta ampun padamu. Kau mengampuni ya Tuhan. Layakkan kami untuk masuk dalam perjamuan kudus. Terima kasih ya Abah. Terima kasih. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari. Angkat roti di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Dia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara dikasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Mari angkat cawan di tangan kanan saudara tinggi-tinggi. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Dan yang dikasih Tuhan, bukan cawan pengucapan syukur. Yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum dalam nama Yesus. Mari angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ucapkan syukur. Dengan suara, jangan diam. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Oh terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Bara. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Tuhan terima kasih. Terima kasih. Kami berdoa buat anak-anak-Mu. Ya Tuhan, kalau ada yang sakit, Engkau yang menyembuhkan mereka. Tuhan, mereka mempunyai bermacam-macam masalah. Engkau yang tolong mereka. Sembuh dalam nama Yesus. Terima mujizat Tuhan dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Sembuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih
Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih, terima kasih Allah. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kasih-Mu bagai embun yang turun tiap pagi, selalu baru bagiku. Janji-Mu menopang hidupku. Ku percaya padamu, Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Kau Bapa yang baik. Mari angkat tangan saudara, terimalah berkat Tuhan. Kasih karunia yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa dalam anak yang tunggal Yesus Kristus. Persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput kita di awan-awan dan bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati saudara. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Selamat hari.